Selamat datang di SDB Art AI, tempat di mana cerita-cerita misteri, kisah nyata, dan bayang-bayang dari dunia yang tak terlihat di bawah hidup lewat imajinasi dan suara. Kali ini, kami akan membawa kamu menyelami perjalanan seorang gadis indigo yang hidupnya berubah selamanya sejak mata ketiganya terbuka. Ini bukan sekadar kisah horor. Ini adalah warisan gelap yang menunggu untuk dituntaskan. Sejak kecil, Rania tak pernah mengenal keheningan. Meskipun malam telah larut dan rumah seluruhnya tertidur, dunia baginya tak pernah benar-benar sunyi. Ada detak yang lain selain jantungnya. Ada bisikan yang tidak berasal dari mulut manusia. Dan yang paling membuatnya sulit bernafas adalah tatapan itu. Tatapan dari sudut kamar, dari belakang pintu lemari, atau dari pojok langit-langit yang gelap. Rania tahu dirinya berbeda. Sejak usia 6 tahun, ia bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Mata ketiganya terbuka tanpa ia minta. Saat anak-anak lain sibuk bermain boneka, Rania justru sibuk menahan nafas saat sosok bayangan tinggi kurus berjalan pelan di balik tirai kamarnya. Ia tak pernah menceritakan itu pada siapapun. Ayahnya adalah pria keras kepala yang selalu menganggap cerita Rania sebagai ngigau anak kecil. Sedangkan ibunya, perempuan pendiam yang terlalu sering sakit-sakitan, hanya menunduk setiap kali Rania mengadu bahwa ada perempuan berambut panjang duduk di atas atap rumah setiap malam. Tapi tak ada yang benar-benar memperhatikan perubahan yang perlahan-lahan tumbuh di diri Rania. Ia menjadi gadis pendiam, terasing, dan selalu membawa buku catatan kecil yang diam-diam ia gunakan untuk menggambar makhluk-makhluk yang ia lihat. Beberapa berbentuk kabur, beberapa jelas. Tapi ada satu gambar yang selalu muncul. Sosok bayangan hitam, matanya 2, merah menyala. Waktu berlalu. Rania tumbuh menjadi gadis SMA dengan segala luka yang ia sembunyikan. Di sekolah, ia bukan siapa-siapa. Di rumah, ia tetap asing. Tapi semuanya berubah di suatu malam hujan saat ayahnya ditemukan meninggal mendadak di kamar mandi, dengan tubuh menghitam seperti terbakar dari dalam. Polisi menyebut itu serangan jantung, namun Rania melihatnya dengan jelas. Makhluk bayangan itu berdiri di atas tubuh ayahnya sambil tertawa tanpa suara. Sejak saat itu, semuanya mulai berubah lebih cepat. Ibu Rania semakin tak waras. Ia bicara sendiri, kadang tertawa keras tengah malam, kadang mengoyak pakaian sendiri sambil berteriak. Dia sudah datang lagi. Rania merasa dunianya runtuh. Ia pindah ke rumah nenek di desa, berharap jauh dari semua teror itu. Tapi bayangan itu mengikutinya, seperti nafas, tak bisa dilepas. Di rumah neneknya, Rania menemukan sebuah kotak kayu tua tersembunyi di bawah lantai papan. Isinya, jimat kuno, beberapa helai rambut, dan surat berisi kutukan dari masa lalu, tertulis dengan huruf Latin tua dan bahasa Sunda kuno. Tertulis nama ibunya, dan tertulis pula bahwa seorang perempuan dalam garis darahnya telah bersumpah menyerahkan keturunannya untuk menjaga keseimbangan dunia gaib. Rania terdiam lama. Segalanya menjadi masuk akal. Sosok bayangan itu bukan hanya entitas yang iseng. Ia adalah penagih janji. Leluhur keluarga Rania pernah membuat perjanjian hitam untuk kekuatan dan kekayaan. Dan kini bayaran itu harus ditebus oleh darah generasi selanjutnya. Rania pun memutuskan ia tidak akan lari lagi. Malam itu, dengan selembar doa dan mantra penolakan, Rania menyalakan lilin di 4 penjuru kamarnya. Ia duduk bersila, membuka lembaran terakhir dari surat kutukan itu, dan mulai membaca keras-keras isi mantra dengan seluruh keberanian yang ia miliki. Angin menderu, lampu padam, getaran keras mengguncang rumah. Dan dari dalam kegelapan, mata merah itu muncul di hadapannya.
Makhluk itu kini lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya menyerupai manusia, namun seluruh tubuhnya berselimut asap hitam. Ia membuka tangan panjangnya dan memperlihatkan wajah-wajah orang yang telah mati dalam keluarga Rania. Mereka semua tersenyum, seakan memohon agar Rania menyerah. Namun gadis itu hanya menatap tajam. "Ambil aku kalau bisa, tapi aku tidak akan jadi pengganti mereka." Tubuh Rania tersentak, darah keluar dari telinga dan hidungnya, tapi ia terus membaca mantra yang mengusir segala energi hitam. Sampai akhirnya makhluk itu berteriak dan meledak menjadi kabut yang hilang di langit-langit kamar. Saat fajar tiba, Rania terbangun dalam pelukan ibunya yang kini sadar, tenang, dan menangis dalam diam. Keesokan harinya, mereka pindah rumah. Nenek tak pernah lagi bicara tentang kotak kayu itu, tapi Rania menyimpannya sebagai pengingat. Tahun-tahun berlalu, Rania tumbuh menjadi perempuan dewasa yang kuat. Ia tak lagi takut, tapi sesekali ia masih bisa melihat hal-hal yang tak bisa dijelaskan orang biasa. Mata ketiganya masih terbuka, tapi kini ia menggunakannya bukan untuk bertahan, namun untuk membantu orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti dirinya. Karena Rania sadar, tidak semua warisan itu bisa dibuang. Beberapa harus dihadapi dan dilawan. Dan sejak malam itu, bayangan di balik mata ketiganya telah pergi untuk selamanya. Setiap keluarga menyimpan rahasia. Setiap darah yang mengalir membawa cerita lama yang tak selalu terlihat. Dan bagi Rania, mata ketiganya bukanlah kutukan, melainkan jalan untuk menyelesaikan takdir yang belum selesai. Terima kasih telah menonton cerita ini di SDB Art AI. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh, menegangkan, atau membuat kamu memikirkan kembali dunia di sekitarmu, tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari sisi gelap yang tak semua orang berani menghadapi.